Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa amarana bitta'ah wa amarana bis-shalah wa amma man ittaqa wa lahu fawzun 'adzim wa amma man kafar wa 'asa wa lahu syaqawa fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kaum muslimin, sidang halaqah yang sama-sama kita mencari rahmat Allah dan juga ridha-Nya. Pada malam hari ini kita awali halaqah kita dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Nasai dan juga Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Idza tawadda'a al-'abdu, kalau seandainya seorang itu berwudu, famatmada, dia berkumur-kumur, fa kharajat al-khataya min fihi. Nah, ketika orang berwudu berkumur-kumur, maka tak ada berkumur itu gugur kesalahan-kesalahan yang lidahnya lakukan. Wastan syarab, setelah itu dalam hidungnya. Yang kedua juga dosa yang hidung lakukan juga gugur. Faghasala wajhah, orang yang berwudu tadi membasuh dia mukanya, maka dosa yang ada di muka itu termasuk matanya, dosa mata itu gugur. Wa ghasala yadaihi, dia basuh dua tangannya dengan basuhan yang sempurna. Mungkin pernah tangan itu berbuat dosa, dengan dia basuh gugurlah dosa-dosa yang tangannya itu lakukan. Wa masaha bi ra'si, dia hapus ini kepalanya, maka juga dosa yang ada di kepala itu, pikiran-pikiran kotor itu gugur. Termasuk telinganya. Ketika orang basuh telinganya ini, mungkin telinganya sebelumnya sering menggunjingan orang, dan dosa telinga itu gugur. Dan terakhir, wa ghasala rijlaihi, dia basuh dua kakinya, maka dosa yang kakinya pernah lakukan itu pun juga gugur. Maka makna di balik sempurna wudu tadi, 5 kali sehari kita berwudu dengan sempurna, 5 kali juga dalam sehari ini dosa kita itu gugur. Kaum muslimin, sedang jemaah halaqah yang sama-sama mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum kita buka pertanyaan, perlu diperhatikan juga ketika berwudu. Ini syarat sah berwudu. Pada pertemuan sebelumnya saya bahas tentang rukun-rukun wudu, apa yang harus kita basuh ketika berwudu, termasuk juga contoh atau sifat wudu Rasulullah. Dan malam hari ini kita lihat ini syarat, karena dalam ibadah fikih ini, sebuah ibadah enggak sah ibadah itu sampai dia sempurna rukun dan syaratnya. Yang kita kaji sebenarnya itu rukun, ini syaratnya. Yang pertama adalah ayyakunal wudu bi
bima'in tahir. Berwudu pastikan bahwa air yang kita pakai itu air yang suci atau air yang mutlak, suci dan dia mensucikan. Yang kedua, jaryan ma al-adwil maksud. Pastikan juga bahwa ketika kita berwudu ini, itu semua anggota tubuh kena dengan air. Kalau pertanyaannya, ada nanti anggota tubuh yang nggak tersentuh oleh air, apakah sah wudunya? Seorang sahabat ketika berwudu, punggung kakinya ada di sebesar logam uang, itu kena air. Rasul menengok, Rasul katakan, fa'ahsin wudu'aka fa'iddah, ulangi wudu kamu dan sempurnakan. Kalau begitu maknanya bahwa ketika orang berwudu ada anggota tubuhnya nggak kena air, maka wudunya tidak sah. Oleh karena itu, pastikan bahwa semua anggota wudu ini, dari wajahnya, tangannya, kepalanya sampai kakinya itu kena air. Selanjutnya, ketika orang berwudu ini pastikan bahwa dia pun juga pakaiannya dan dianya itu suci. Artinya bahwa ketika dia berwudu, celananya kena air kencing, atau dianya sedang junub, atau perempuan mungkin dia haid, atau dia nifas, maka juga wudunya tidak sah. Kenapa? Tadi orang yang junub, yang nifas, yang haid, dia butuh kepada mandi untuk membersihkan hadas besar. Yang kelima, ini ada musarif lil wudu. Artinya juga ini pastikan bahwa sebelum berwudu kita ini berniat. Yang keenam, ini yang paling pokok, tahu cara berwudu. Ketika orang berwudu, anak umur 1,5 tahun atau 2 tahun mungkin, yang nggak tahu cara berwudu, dia berwudu, apakah sah wudunya? Tidak sah. Kenapa? Dia nggak tahu cara berwudu. Begitupun orang sudah dewasa yang nggak tahu cara berwudu dan dia berwudu, maka dia tidak memenuhi syarat, karena syaratnya adalah mengetahui cara berwudu. Seterusnya, ini berwudu ada wujudil haid, tidak ada penghalang. Contoh, ini baju, pas berwudu kita mesti basuh tangan nih sampai ke siku. Namun saya buka baju saya, langsung saya siram ini di atas bajunya, maka ini baju haid, penghalang ya. Kalau begitu, ketika berwudu pastikan bahwa yang penghalang ini dibuka, karena juga syaratnya yang ada penghalangnya dia tidak memenuhi syarat. Kalau dia memenuhi syarat, maka wudunya tidak sah. Selanjutnya ini, awali wudu itu dengan istinja atau istibra. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan ini. Walaupun dia nggak kencing, dia masuk kamar mandi, dia basuh dulu kemaluannya sebelum dia berwudu. Kenapa? Mungkin saja ketika orang berjalan atau berlari, dia keluar itu. Memastikan bahwa kita ini suci, maka sebelum berwudu ayyuqaddimahu al-istinja, awali dengan istinja. Ini diantara syarat kita berwudu. Sebelum selanjutnya masalah sunnah berwudu, silakan yang mau bertanya. Ini syarat sah wudu tadi. Kalau tidak ada, sambil pertanyaan. Ini orang yang berwudu, disunnahkan dia sebelum berwudu itu basuhlah tangannya 3 kali. Sampai kemana?
sampai ke pergelangan tangan. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah dari Utsman bin Affan tentang sifat wudu kemarin, itu Rasulullah mencontohkan sebelum berwudu Rasul membasuh tangannya sampai ke pergelangan tangan. Nah, setelah itu dalam mazhab Hambali boleh ambilnya di sini ketika basuh pergelangan tangannya. Dalam mazhab Hanafi ambil niatnya ketika dia istinja. Namun dalam mazhab Maliki dan Syafi'i ambil niatnya ketika dia awal membasuh mukanya. Artinya yang mau ambil niat sini boleh basuh tangannya sampai ke pergelangan tangan dan ambil niat di sini. Dan ini boleh pakai bahasa kita. Enggak mesti nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, enggak mesti. Pakai bahasa Aceh boleh. Pakai bahasa Medan juga boleh. Sengaja berwudu ini, misalnya gitu seterusnya, itu boleh. Pakai bahasa Minang juga boleh. Karena Allah bukan dari Minang, bukan dari Medan, atau sebuah bahasa ini. Jadi boleh menggunakan dari niatnya ini apapun bahasanya, yang penting berniat. Terus berkumur-kumur itu terus sunnah dalam wudu. Istinsaq air dalam hidung itu pun juga sunnah dalam berwudu. Dan yang keempat ini at-tasmiyah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika orang berwudu mengucapkan bismillah cukup. Namun lebih lengkapnya ini bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Rasul mencontohkan, tak kala berwudu Rasulullah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, yang berwudu sunnah dia ini mengawali dengan bismillah. Seterusnya, yang sunnah juga ini adalah istan as-siwak. Kalau nggak punya siwak boleh giginya dibersihkan menggunakan jari jemarinya. Bahkan Aisyah bertanya karena pentingnya siwak ini, ya Rasulullah, bagaimana orang yang ompong giginya nggak ada, apakah dia siwak juga? Rasulullah menjawab iya, siwaknya menggunakan jari-jarinya. Kalau begitu, ketika berkumur-kumur disunahkan ini menggosok giginya menggunakan jari jemarinya. Yang sunnah selanjutnya adalah ini kalau kita punya jenggot punya kita sela-sela dengan jari jemarinya, itu pun juga sunnah. Artinya bahwa yang sunnah ini yusabu ala fi'lihi, diberikan pahala kalau kita kerjakan, wala yu'aqabu ala tarkihi, namun kalau tinggalkan dia nggak bikin dosa. Nah, kalau mau pahala-pahalanya ini, yang punya jenggot sebelum dia berwudu dia menyela-nyela jenggotnya dengan tangannya juga ataupun jari jemarinya. Yang sunnah saya itu adalah ini dalam mazhab Syafi'i, ketika rukun berwudu dia boleh mengusap sebagian kepalanya. Namun juga ketika orang berwudu mengusap semua kepalanya, itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab Hambali mengusap kepala seluruhnya itulah termasuk fardu. Terus tidak ada mazhab yang mengatakan bahwa ketika orang berwudu enggak usah mengusap kepalanya. Artinya semua mazhab ketika berwudu mengusap kepalanya. Yang sunnahnya mengusap semua kepalanya, itu sunnah. Namun yang mengusap sebagian saja itu sudah sah wudunya. Nah, kalau mau banyak pahalanya ini, ketika mengusap dia usap semuanya. Dan usapan kepala nggak usah 3 kali, cukup sekali. Nabi mencontohkan sekali. Dalam mazhab Hambali juga sekali. Walaupun nanti semua mazhab sepakat ketika berwudu dia 3 kalikan. Namun selain kepala
itu 3 kali dan kepala cukup sekali. Contoh mengusap kepala ini dari depan ke belakang dan kembali ke depan. Kalau begitu, yang punya kopiah buka kopiahnya. Tak kala berwudu usap ke depan, ke belakang dan balik lagi ke depan. Untuk telinganya itu ada 2 hadis menjelaskan. Yang pertama hadis Rasul setelah mengusap kepalanya langsung dengan sisa air di tangannya itu mengusap telinganya. Namun hadis yang kedua menjelaskan bahwa Nabi ketika mengusap telinga ini ambil air baru untuk mengusap telinganya. Caranya yang jari telunjuk masuk ke rongga-rongga telinga, yang jempolnya mengurut bagian belakang telinga. Artinya ketika orang berwudu ini setelah dia mengusap kepala langsung telinga itu boleh. Dan itu ala mazhab Hambali karena hadis tadi. Yang kedua juga yang ambil air yang baru setelinganya itu pun juga boleh. Karena ada hadisnya yang menjelaskan bahwa mengusap telinga dengan air yang baru. Selanjutnya yang sunnah juga ini adalah ketika orang berwudu itu ada dia selang antara jari jemari ini. Dia berwudu, masukkan air ke semua ini antara jari jemari. Itu juga sunnah membersihkan ini. Dalam bahasa kitabnya dia tahlilu asabi al-yadaini wa rijlaini, membersihkan jari jemarinya. Nabi mencontohkan ketika membersihkan jari jemari ini dimulai dari kelingking sebelah kanan, kelingking, terus ini manisnya, terus tengahnya, habis kanan ke kiri, terus kaki itu juga dari kelingking sebelah kiri, sebelah kanan sampai kelingking sebelah kiri. Artinya orang tahlilul asabi, membersihkan jari jemarinya ini, tangan kakinya ini termasuk juga sunnah. Selanjutnya juga yang termasuk sunnah ini adalah mashul uzunaini. Tadi terjelaskan mengusap telinganya. Terus taslis rubusli, mentiga-kalikan anggota wudunya. Ketika orang berwudu, sekali dia basuh mukanya, tangannya, kakinya, sudah sah wudunya. Namun orang ini enggak dapat sunnahnya. Kalau mau sunnahnya ini basuh mukanya 3 kali, tangannya 3 kali, dan kakinya 3 kali, kepala cukup sekali. Ini sunnahnya. Terus dalam berwudu sunnah juga taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Tangannya yang kanan duluan, kaki begitu juga, telinga begitu juga. Kalau begitu dahulukan yang sebelah kanan. Itu bagian dari sunnah. Yang sunnah juga ad-dulku, ini mengusap ke mulut. Walaupun dalam mazhab Maliki ini wajib. Mazhab Maliki mengatakan ini wajib. Tangan ini untuk apa? Memastikan bahwa semua anggota tubuhnya itu kena air. Maka dalam mazhab Maliki itu wajib. Namun dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Hanafi ini menggosok ini sunnah. Namun tidak ada mazhab mengatakan bahwa enggak perlu digosok. Semua mazhab mengatakan suruh gosok, suruh urut ini. Yang hanya bedanya ini dalam mazhab Maliki wajib, yang lain sunnah. Namun semua mazhab mengatakan bahwa kita menggosok anggota tubuh ketika berwudu. Selanjutnya ini al-muwalat. Apa muwalat ini? Dia berurutan. Basuh mukanya, tangannya. Ini diindrapuri. Kaki enggak. Kaki dizipur misalnya. Jarak antara indrapuri ke zipur jauh juga. Ketika orang lurus demikian, itu dinamakan muwalat. Namun jikalau begini, rumahnya dekat masjid, tangan dibasuh muka tangan di rumah.
Dari mukanya, tangannya, kepala di rumah. Basuh kakinya di masjid, itu boleh. Namun yang sunnahnya sempurnakan di rumah baru di masjid. Ketika orang berwudu di rumah untuk sholat di masjid dan ke masjid, ini pahalanya berlipat ganda. Karena sunnah tadi ini kita berwudu di rumah, bukan di masjid. Kecuali dari rumah ke masjid batal lagi, kita ambil lagi. Kenapa? Rasul mencontohkan setiap ke masjid Rasul ambil wudu di rumah. Sampai di masjid langsung Rasulullah masuk masjid. Ini sunnah tadi ambil wudu di rumah. Ya, dari ini al-muwalat maknanya adalah berurutan. Artinya antara anggota tubuh yang satu dengan lainnya itu dia nggak terpisah dengan waktu yang begitu lama. Termasuk nanti juga dalam mazhab Syafi'i ketika khutbah Jumat itu khutbah Jumat mesti muwalat. Makna muwalatnya bukan ulang khutbah. Dalam kitab Al-Mu'tamad Imam Syafi'i di satu ini halaman 575 dan baris ke-7 dikatakan yusannu al-muwalat alla yakuna fasilun tawil. Bisa kita tidak ada dia jarak yang begitu lama. Contoh khatib khutbah pertama dia duduk, turun dia ngopi dulu, dia ngopi makan dulu, balik lagi dia. Ini namanya dia khatib enggak muwalat karena tidak berurutan. Kalau begitu khatib yang muwalat habis khutbah pertama dia duduk, bangkit lagi masuk khutbah yang kedua, itu sudah muwalat. Maka tadi makna muwalat adalah alla yakuna fasilun tawil. Tidak ada jarak yang begitu lama. Kenapa ada kajian seperti ini? Rasul pernah wudhu di kota Madinah, di pasar ini, pasar Madinah. Rasul basuh muka, terus basuh tangan, mengusap kepala, namun Rasul belum basuh kaki. Dan sahabat, ya Rasulullah, di masjid mau dimulai sembahyang jenazah. Rasul enggak basuh kaki, langsung berangkat dan basuh kakinya di masjid. Namun antara pasar Madinah dengan Masjid Nabawi dekat. Ini masjid depannya pasar Madinah. Maka boleh jaraknya ini kalau dia waktu yang sedikit. Ya nggak boleh waktu yang lama, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Bahkan bekas basuh kepala, muka, tangan sudah kering. Namun yang sunnahnya adalah kita ini muwalat. Artinya sempurnakan wudu baru berangkat. Terus bagian dari sunnah juga adalah italul gurrah. Kalau tadi berwudu sampai ke siku batasnya, maka yang sunnah lebihkan dari siku. Lebihkan dia. Rasul contohkan ketika berwudu sampai dia ke pangkal lengannya. Ini kan namanya dia al-adu. Kaki, batasnya kan mata kaki. Nah ketika berwudu sampaikan dia ke betis. Betis besar dia sakut. Dan Nabi mencontohkan demikian. Nah kenapa kita mesti gurrah? Orang-orang yang dalam wudunya ini yang terus sampai dia mengawal sampai ke pangkal lengannya, ke betisnya, ini orang yang awal dipanggil pada hari kiamat karena gurrahnya. Maka sunnah tadi ini dalam berwudu kita ini ya melebihkan dari batas yang sudah ditetapkan. Seterusnya setelah berwudu hadaplah kiblat. Hadap kiblat dan bacalah doa. Ini sunnah dia baca doa menghadap kiblat. Kalau kita ini pas, ini kerannya ini pas ada kiblat. Banyak masjid berwudunya membelakangi kiblat. Yang betul yang sunnahnya dia adalah berwudu menghadap kiblat. Terus berdoanya juga menghadap kiblat. Apa yang kita baca? Ini ada 3 hadis menjelaskan doa-doa setelah berwudu. Yang pertama,
tasyahud. Setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu boleh. Setelah berwudu, doanya baca 2 kali masyahadat. Atau doa yang kedua, ini hadis riwayat Tirmizi ini, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang tepat gabung terus. Digabung 2 hadis ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin, Allahumma ja'alni minat tawabin. Digabung terus. Hadis yang ketiga menjelaskan doa setelah berwudu sama seperti doa setelah kita ikut majelis ilmu. Apa doanya? Dalam kalangan disebut dia ini namanya kafarah majelis. Rasul setelah menyampaikan tausiah dengan para sahabat baca doa ini. Apa doanya? Allahumma tadi ini Allahumma ja'alni minat-tawwabin wa ja'alni minat-mutatahhirin. Ini tadi doa hadis yang kedua. Sementara ini yang ketiga ini subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdi. Terus asyhadu an la ilaha illa anta. Yang ketiga astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap kafarah, setiap kita ini majelis ilmu, di ujungnya penutup ini baca. Saya ulangi, subhanakallahumma, subhanaka Allahumma bihamdika, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Jadi kalau mau dipisahkan ini subhanaka Allahumma bihamdika. Ini baris pertama. Baris yang keduanya asyhadu an la ilaha, penutupnya astaghfiruka wa atubu ilaika. Maka setelah berwudu boleh baca 3 doa ini. Namun dalam banyak buku ditulis itu 2 doa tulis. Tadi syahadat yang 2 disambung dengan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah berwudu dan dia sunnah untuk dibaca. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah wudu. Bahwasanya kalau orang berwudu itu adalah orang suci. Apakah berwudu dapat mencegah dari gangguan jin? Yang kedua, berwudu apa? apakah berwudu mencegah dari gangguan jin? Gangguan jin ya. Yang kedua, ketika membasuh tangan sama kaki, di mana yang lebih dahulu dibasuh oleh air, apakah dari ujung jari atau dari siku ke bawah, atau dari sama dua kaki, apakah dari ujung jari? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama adalah ketika orang berwudu maka dia suci. Apakah berwudu juga tidak mencegah dari gangguan jin? Dalam buku Dialog dengan Jin Muslim dan juga punya Imam Al-Jauzi ini, bukunya dia Ar-Ruh, dijelaskan bagaimana kondisi jin. Yang pertama ini jin paling senang dia tempat-tempat yang kotor. Maka kalau di rumah ada kamar mandi yang kotor mungkin ini, maka jin ini suka berseminyak atau tinggal sejenak di tempat-tempat yang kotor. Maka jin paling gak suka orang-orang yang dia bersuci. Makanya Nabi mensunnahkan sebelum malam tidur itu berwudu. Supaya apa? Mimpinya itu bukan mimpi rasukan jin. Kalaupun dia mimpi yang baik, maka Nabi tadi mengatakan sebelum tidur berwudulah. Dan Nabi terus mengamalkan ini.
sehingga jin nggak pernah. Dan bahkan ini kata Aisyah, juga hadis dari Aisyah, kata Rasulullah, man ata ahlahu fa alaihi bil wudu. Ini yang punya pasangan, yang mau mendatangi pasangannya ini disunnahkan berwudu. Kenapa? Kita kepingin anak-anak yang baik, kita kepingin anak-anak yang soleh, maka dengan cara yang baik juga. Maka sebelum datangi istri-istri kita ini berwudu. Supaya apa? Dalam tugas ini kita tidak bersama dengan jin. Dan bahkan mungkin yang baru-baru, mungkin si kuat-kuat ini udah ronde kedua, disunahkan juga ini habis ronde pertama mau kedua juga berwudu. Bunyi hadis menjelaskan bahwa annan nabiyya idza yamuda fa alaihi bil wudu. Yang mau ronde kedua maka berwudu dulu, maka dua keuntungan, suci lagi, dan yang kedua dia tambah semangat, ansyad kalau bahasa kita begitu. Maka apakah tadi kayaknya ini berwudu menghindari jin? Iya. Maka ketika orang juga marah, ketika orang marah itu maka dia bersama dengan jin, menghilangkan marah, berwudulah. Maka bunyi hadis tadi, obatilah kemarahan kamu dengan berwudu. Karena orang yang marah itu bersama dengan syaitan, dengan jin. Maka kalau tanya apakah tadi orang berwudu ini dari jin, jawabannya iya. Yang kedua, pertanyaannya adalah mana yang lebih tepat ketika orang membasuh tangannya, apakah dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Kalau bunyi ayat ini, iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-Quran menggunakan bahasa dia aydiyakum. Ini aydiya mana dia jamak min yadin. Ini tangan, yadun, dua tangan, yadani, kalau banyak dia aidi. Nah terus basuhlah tanganmu sampai ke siku. Yang pertama dipahami, para fuqaha memahami ayat ini, dia namanya lil ghayah. Apa itu ghayah? Batas. Sampai ke siku. Dipahami berarti dari bawah sampai dia ke siku. Maka ketika orang berwudu mungkin menggunakan keran, ini agak usah sadik ini keran, nampungnya. Kalau pakai keran mending dari atas ke bawah. Namanya yang kedua, para fuqaha mana juga dia namanya had. Artinya sampai ke siku itu dia hanya batas, boleh dari atas ke bawah. Namun yang paling pokok adalah memastikan bahwa dari siku ini sampai ke bawahnya itu terbasuh. Adapun caranya boleh dari bawah ke atas. Kalau kita ini ada kulah atau tempat air yang besar, enak, ini enaknya. Ambil pakai tangannya, basuh pakai siku. Namun jika kalau menggunakan keran ini, di atas lebih enaknya, memudahkan kita basuh. Maka ada dua makna dia. Yang pertama tadi lil ghayah, sampai, artinya basuh dari bawah sampai ke siku. Yang kedua dia maknanya dia haddun, batas. Kalau dia batas maka boleh dari atas ke bawah. Yang penting bahwa batasan siku ini ke bawah ini semuanya terbasuh oleh air. Mana yang lebih bagus? Tergantung tempatnya di mana kita berwudu. Kalau kita berwudu ini di tempat air yang banyak tadi, di sungai mungkin, atau di kulah tadi, atau di bak air, maka mungkin lebih enak dia dari bawah sampai ke siku. Namun yang menggunakan dia keran air, lebih mudah dia dari atas ke bawah. Maka sunnah tadi membasuh dan menggosok. Gosok ini sehingga semua ini anggota tubuhnya ini kena air. Saya pikir demikian jawabannya, Asep.
Ustaz, dulu kan ada orang yang keras Ustaz. Terus saya suruh berburu. Kemudian setelah berburu itu jin itu masuk lagi Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apakah berunya sempurna atau tidak? Ya. Di antara juga jin takut adalah dengan suara azan dan suara iqamah. Ini yang bilang bukan kita, namun langsung hadis menyampaikan bahwa jin takut dia dengan suara azan. Ketika seorang muazin dia azan, ini jin syaitan lari. Habis azan dia balik lagi. Pas iqamah lari lagi. Kapan baliknya? Ketika orang sholat. Maka banyak orang yang sholat dia sholat menghayal ya. Tadi kunci rumah taruh di mana ya? Tadi kereta cuci di mana tadi ya? Baju di mana? Ingat nih. Dan bahkan yang kita nggak ingat sebelum sholat, dalam sholat ingat nih. Oh iya senah tadi. Udah sholat nih, ingatnya. Kenapa? Karena jin masuk dia di sela-sela saf kita ini berjamaah. Makanya dalam berjamaah itu nanti sunnah dia kakinya dirapatkan. Orang berjamaah kakinya menghadap kiblat atau salat kakinya menghadap kiblat. Kalau begitu kakinya agak miring, tapi lurus. Kaki yang lurus ini memudahkan kita ini membuat saf. Ini kaki ini misalnya sampingnya kaki lagi jumpa dia. Nah, saf-saf yang rapat ini itu mencegah masuknya syaitan dalam kita berjamaah. Coba diperhatikan nanti. Justru sering kita alami. Itu banyak menghayalnya ketika jamaah. Imam lagi baca Fatihah, kita Fatihah lain. Oh, ini malam ini ada bola malam ini. Ini pada dalam salat nih. Ini Madrid lawan PSG malam ini, misalnya. Dia sebenarnya Isya berjamaah, namun yang diingat adalah malam ini ada partai match antara PSG melawan Real Madrid. Ini syaitan menggoda. Bisa lagi malam ini, ingat lagi dia malam ini ada Arsenal lawan AC Milan Liga Eropa. Semua ingat deh. Maka dari ini usahakan safnya rapat supaya jin nggak masuk lagi dalam saf-saf kita ini. Terus ini kasusnya ketika udah berwudu Ustaz udah pergi izinnya. Nama habis wudu datang lagi izinnya. Nah, ini kan nanti ada nih yang bagus harus ada dua nih. Membacakan dia ruya-ruya. Bacakan dia ayat-ayat, namun kalau kita nggak hafal ayatnya, bacakan Al-Fatihah. Terus Al-Fatihah bacakan dia ayat kursi. Nggak mempan juga ambil Quran, nggak apa Yasin, bacakan dia Yasin. Di antara ini ayat-ayat yang jin takut tadi Al-Fatihah, terus ini surah tadi, ayat kursi atau Yasin. Kalau nggak juga dalam ujung ayat yang kita hafal ini, Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas juga Al-Falaq. An-Nas Al-Falaq ini yang paling gampang, pendek-pendek dia. Ini juga ayat pengusir setan. Artinya sering orang yang harus juga baca ayat-ayat ini. Nah, kita nggak hafal mungkin Yasin, nggak hafal kayak kursi, ambillah yang pendek tadi. Setelah Al-Fatihah, bacalah Al-Falaq, bacalah An-Nas. Untuk mengusir jin. Dan terus jangan lupa berdoa memohon ridho dari Allah. Karena juga jin ini makhluk Allah. Ini masalah lama di jinnya ini. Nanti kita buka bab khusus nanti tentang masalah jin. Nah, gitu kan. Ini juga ada orang yang bisa menerawang betul-betul jin, di mana banyak-banyak jin. Seperti dulu Asep, terima kasih banyak. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita berwudu secara terus setelah sudah batal sambil wudu lagi? Nah, kalau boleh ada transisi juga. Kita ulang lagi, kurang jelas nih. Maksudnya wudu batal terus berwudu lagi, terus itu kan? Oh gitu.
gitu ya ya. Ya. Ini dalam bahasa kitab dia dawamul wudu. Dawamul wudu, selalu dalam kondisi berwudu. Para sahabat dan para tabi'in dan bahkan tabi'ut tabi'in mengamalkan ini. Kemana dia pergi, habis wudu batal, dia wudu lagi. Sehingga setiap harinya ini kondisinya selalu dalam berwudu. Contoh, Abu Hanifah yang masuk dengan mazhab Hanafi, ini orang selalu dalam kondisi berwudu. Imam Tabari, ini ahli tafsir, pengarang tafsir, juga selalu berwudu. Terus Ibnu Katsir begitu juga. Dan bahkan juga hari ini banyak ulama di Aceh itu juga mengamalkan. Kemana dia pergi selalu berwudu. Artinya ini sangat-sangat dianjurkan kita ini selalu dalam kondisi berwudu. Kenapa? Yang pertama jawabannya, orang yang selalu berwudu ini tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Yang kedua, orang yang berwudu ini karena tadi dia berwudu akan terhindar dia dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Akan terjaga dia lidahnya, terjaga dia anggota tubuhnya. Maka yang mau selamat ini anggota tubuhnya enggak cepat marah, maka sangat dianjurkan dia selalu dalam berwudu. Makna tadi dia berwudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Mungkin sehari dia berkali-kali berwudu. Terus di antara juga manfaat wudu secara kesehatan. Ini orang-orang yang berwudu adalah kulitnya awet muda. Ini umur 25, casingnya 40. Sebaliknya, orang umurnya 35, casingnya 25, karena sering berwudu. Ini secara kesehatan. Maka tadi ini ada baiknya faktor kesehatan ada mendukung, secara agama juga begitu. Para ulama banyak mengamalkan. Arti tadi ini kembali tadi bahwa yang mau begini sangat-sangat dianjurkan. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Bentar ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya pertanyaan tentang khususnya biasanya kalau sebelum sholat kan dulu itu baru dulu. Adakah larangan ketika mengambil dulu tanpa bersama sama sekali, atau mungkin ada juga mandi itu kalau ada tertutup malam kalau sah mungkin kita itu tanpa tertutup bersama atau ada bersama sama sekali. Iya, terima kasih. Ketika orang berwudu tidak menggunakan penutup atau bahasa lainnya mungkin agak kasarnya telanjang lah. Nah ini bagaimana? Coba tengok sejarah. Di antara para sahabat yang begitu banyak, hanya satu yang dipanggil dengan istilah dia karramallahu wajhah. Siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Kalau Khalifah Umar radhiyallahu anhu, yang lain semua rata-rata ini radhiyallahu anhu. Namun seorang sahabat Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, dipanggil dengan karramallahu wajhah. Beda dengan yang lain. Kenapa pertanyaannya ini? Ali bin Abi Thalib enggak dipanggil dengan radhiyallahu anhu, tapi dia karramallahu wajhah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib nggak pernah kepalanya, mukanya menyembah berhala, karena dia masuk Islam masih kecil. Yang kedua, nah ini Ali bin Abi Thalib nggak pernah menengok aurat dia sendiri, juga aurat orang lain. Punya dia nggak nengok Ali. Kita kan sering. Ini kecil apa gede? Kecil apa gede? Atau bagaimana bentuknya? Ini Sayyidina Ali nggak pernah nengok sendiri ini.
Di antara alasannya kenapa tadi Ali dipanggil dengan karramallahu wajah. Yang ketiga, Ali ini dipanggil dengan karramallahu wajah karena dia emang gagah, tampan, dan ganteng memang. 3 alasan kenapa tadi Ali dipanggil dengan istilah karramallahu wajah. Enggak menengok aurat dia, juga aurat orang lain. Istri Ali, anak Rasulullah, Fatimah. Ini Fatimah, cerita nih kalau mau. Fatimah suatu hari nanya ke ayahnya, ya ayahanda, siapa perempuan yang pertama masuk surga? Sambil berharap Fatimah ini, semoga Rasulullah menjawab, perempuan yang pertama masuk surga adalah Fatimah anaknya. Namun Nabi menjawab bukan Fatimah. Apa kata Nabi? Perempuan yang pertama masuk Islam setelah Aisyah. Setelah Aisyah. Jadi kedua berarti. Yang pertama Aisyah. Perempuan yang masuk surga setelah Aisyah, kata Nabi, namanya Mutia. Maka saya cari istri yang namanya Mutia. Kebetulan istri saya namanya Cut Mutia, kan Mutia. Karena ini perempuan yang masuk surga setelah Aisyah. Terus cemberutlah Fatimah. Tanya ayahnya, ya Rasulullah, ya ayahnya kenapa Mutia? Kata Rasulullah, wahai Fatimah, kalau mau tahu kenapa Mutia yang masuk surga setelah Aisyah, cari beritanya. Pergilah Fatimah ini dengan anaknya Hasan mencari di mana rumah Mutia. Ternyata rumah Mutia terletak di pinggiran kota Madinah. Datanglah Fatimah dan Hasan ke rumah Mutia. Dia assalamualaikum. Ketika Mutia tahu bahwa datangnya anak Rasulullah, Fatimah cepat-cepat Mutia buka pintu. Dijawab salam. Namun tak kalah menengok ada si Hasan bersama Fatimah, apa kata Mutia? Ya Fatimah, mohon maaf, suami saya enggak di rumah. Sementara engkau datang dengan laki-laki. Padahal Hasan masih berumur 6 tahun, masih anak-anak masih. Namun Mutia enggak pernah memasukkan laki-laki ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Fatimah tahu bahwa ayahnya ajarkan demikian, dia pulang. Besok datang lagi. Fatimah ingin tahu kenapa ayahnya katakan bahwa perempuan yang kedua masuk surga adalah Mutia. Namun ketika mau pergi, kemarin pergi sama Hasan, ada kembarannya nih, si Husain. Mak, ikut juga, kata si Husain. Kemarin mak pergi sama si Hasan, saya enggak. Hari ini saya pergi juga hari ini. Kata si Husain, pergi bertiga. Fatimah, Hasan, dan Husain. Sampailah ke rumah Mutia. Apa terjadi? Lagi-lagi Mutia menolak. Mohon maaf ya Fatimah, yang ada izin cuma Fatimah dan Hasan, enggak ada izin untuk si Husain. Kalau boleh, ya Fatimah, besok datang lagi. Nah besoknya datang lagi lah, bertiga orang ini. Namun Mutia sudah izin suaminya. Masuklah ke rumah ini Fatimah, Hasan, dan Husain ke rumah Mutia. Dalam rumah itu Fatimah nggak menengok, ada hal yang aneh. Muncullah pertanyaan dalam hati Fatimah, kenapa ayahnya katakan bahwa Mutia ini yang awal masuk surga? Cengkeramalah, ceritalah ini Mutia sama Fatimah. Ketika mau zuhur, mohon izin ini Mutia, mohon maaf Fatimah, sebentar lagi suami saya akan pulang. Tunggu sebentar, kata Mutia. Sibuklah Mutia ini menghidangkan makanan untuk suaminya. Yang anehnya, di atas meja makan itu ada cambuk. Di atas meja makan ada handuk.
Di atas meja makan juga ada dia kipas angin. Fatimah penasaran, apakah suami Mutia ini makan cambu juga? Kok ada cambu di meja ini? Saking penasaran dia, Fatimah nanya dia, Mutia, kenapa mesti ada cambu di atas meja makan? Kata Mutia, wahai Fatimah, seandainya makanan saya kurang enak, yang saya dapat ini kurang sempurna, maka saya minta suami saya memukul saya dengan cambuk itu. Tanya lagi Fatimah, apakah suami kamu yang perintahkan? Tidak, kata Mutia. Dengan dia pukul saya dengan cambuk, saya mendapatkan ridho suami saya. Artinya tadi, ini Mutia mau dipukul dengan cambuk itu, dia siapkan cambuknya untuk mendapatkan ridho suaminya. Kata Fatimah, subhanallah. Yang kedua kata Fatimah, ini apa ini? Kain anduk. Untuk apa ini? Biasanya Fatimah, kata Mutia, suami saya pulang kerja, dia berkeringat, keringatan dia. Maka sebelum dia makan, saya laplah dengan anduk ini. Supaya apa? Dia tenang makannya, nyaman makannya. Ini kipas angin itu apa? Kata Fatimah, yang biasa juga suami saya sudah makan, karena enak bisa makannya, dia berkeringat. Maka saya kipas dia dengan kipas angin ini. Kata Mutia ke Fatimah. Lantas kata Fatimah, enggak salah, wajarlah. Kenapa ayah saya Rasulullah mengatakan bahwa engkau penghuni surga setelah Aisyah. Kaum muslimin sedang halaqah rahimahullah, di kisah yang sama, selang beberapa hari ini suami Mutia mau pergi perang. Dia ini tentara yang digaji melalui Baitul Mal. Jadi izinlah suami Mutia ini, kata kepada istrinya, wahai Mutia aku sayang, ini abang kan mau perang nih. Selama pagi, abang mohon ke Mutia, kamu Mutia, selama abang pergi kamu gak boleh keluar rumah, kecuali nanti abang sudah pulang atau ada berita bahwa abang ini meninggal di medan perang, kamu boleh pergi. Si Mutia yang patuh suaminya katakan, sama'an wa ta'atan ya zawji, matur nuwun. Kata Mutia, ini Mutia ala Jawa, matur nuwun katanya. Siap pokoknya. Bakal suami pergi. Nah, 3 hari berselang, datang orang perempuan ke rumah Mutia. Dia katakan, wahai Mutia, ibunda kamu hari ini sakit. Kalau berkenan ya Mutia pulanglah tengok ibu kamu, sakit dia. Mutia hanya menangis dan berkata, saya nggak bisa pulang. Tolong sampaikan ke ibu saya bahwa pesan suami saya nggak boleh meninggalkan rumah sampai beliau kembali atau gugur dengan perang. Mengurutulah berita ini. Nyomah sakit, ibu sakit, tengok ini, kata orang ini. Jangan buat berita ini, dia untuk sendiri, merepet sendiri dia. Apa Mutia ini? Mama sakit, tengok. Namun di hari yang kelima meninggal mamanya. Yang bawa dari berita lagi, wahai Mutia, mama yang sakit 2 hari yang lalu, hari ini sudah meninggal. Pulanglah ke rumah, menengok ibu kamu terakhir ini, sekaligus penghormatan terakhir. Namun lagi-lagi Mutia hanya menangis dan katakan, mohon maaf, saya tidak bisa pulang. Nah, perempuan ini kesal dan marah.
Mamak meninggalkan, tengok-tengok juga. Dia pergi ke Nabi. Sampai ke Nabi yang kesal dengan marahnya. Ya Rasulullah, Mutia itu anak durhaka ke orang tua. Kenapa Rasulullah? Mamaknya sakit nggak ditengok. Mamaknya meninggal nggak pulang-pulang dia. Emang kenapa Rasulullah? Pesan suaminya. Setelah suaminya perang itu dia nggak boleh keluar rumah. Sampai suaminya pulang atau gugur suaminya. Rasul tersenyum. Rasul katakan, ketahuilah, semua dosa ibu Mutia ini itu Allah ampuni. Allah tempatkan ibu Mutia ini dalam surganya karena dia punya anak perempuan yang patuh pada suaminya. Ini kisah Mutia, orang yang masuk surga setelah Aisyah. Dulu seandainya ada HP Nokia, ada HP Samsung dulu, kan bisa ngeband Mutia. Bang, masa gini bang, pulang bentar ya. Pasti suami yang baik, silakan deh pulang. Yang paling pokok adalah istrinya minta izin ke suaminya kalau keluar rumah. Pertanyaan hari ini, apakah istri-istri kita ini kemana dia pergi sudah minta izin sama kita? Jangan salahkan dulu istri kita. Pernahkah kita mengajarkan ke istri kita ini, Dek, kemana pergi? Bilang sama abang deh, ini HP. Setiap HP-nya. Namun juga HP yang HP pulsa kosong, isi pulsanya. Kasih HP-nya, kasih pulsanya. Ini HP kasih, pulsa nggak dikasih. Pak keluar izin, dia kemana izin? Kang ngambil, terus HP. Ada pulsanya bang, kata istrinya. Kamu salah lagi. Artinya hari ini adalah paling pokok, si istri minta izin ke suaminya kemana dia pergi. Supaya apa ini? Enggak timbul fitnah, enggak timbul suuzon, enggak timbul saling mencurigai. Jangan. Ini masalahnya. Maka tadi Mutia mencontohkan bahwa seorang perempuan ini patuh dan taat pada suaminya dalam rangka mencari ridho suaminya. Kita yang cowok ini cari ridho orang tua. Si istri ridhonya ada pada suaminya. Dan Nabi katakan tadi, Mutia surga juga ibunya surga juga karena punya anak perempuan yang patuh pada suaminya. Ini kisah Mutia. Mohon maaf ini karena waktu sudah habis ini. Terima kasih banyak perhatiannya. Kita belum habis ini ke faktor atau sebab-sebab yang membatalkan wudhu. Akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau kekurangan. Mari tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Terus asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.